Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi VOA. Ketegangan meningkat di Lebanon, negara di perbatasan utara Israel, setelah peledakan secara bersamaan pagar dan alat komunikasi lain milik anggota kelompok Hizbullah. Indonesia yang sejak awal Agustus menetapkan status siaga 1 untuk Lebanon melanjutkan evakuasi warga. Pakar intelijen mengatakan perlu perencanaan matang untuk melancarkan serangan yang meledakkan pager milik anggota Hizbullah di Lebanon. There is lithium inside pagers, there's lithium batteries, those can be made to explode. But again, to have them all explode simultaneously or nearly simultaneously like that is going to require something more than coincidence. Kemungkinan besar bahan peledak dimasukkan ke pager saat proses produksinya. In order to get this kind of wounds, you need to have between 1 to 2 grams of a type of explosive, which is not a big technological issue. You just need to open the beeper. Once again, it's a whole supply chain. You need to open the beeper to put a very not sensitive explosive that it will not get operated in the time that you don't want it to operate, and a small operational card that can get commands from the outside. If we all remember how beeper is working, you just send some kind of message from a communication tower and it's spread all over. Menurut Hizbullah, pager ini dipesan dari perusahaan Taiwan bernama Gold Apollo. Tapi menurut Gold Apollo, pembuatnya adalah produsen Hungaria, BAC Consulting. Hizbullah menyalahkan Israel atas peledakan ini dan mengancam pembalasan. Pejabat AS mengatakan tidak tahu-menahu mengenai operasi intelijen menyasar alat komunikasi dan tetap menekankan perlunya pendekatan diplomatik untuk meredakan konflik antara Israel dan Hizbullah. Sehari setelah serangan yang meledakkan pager milik anggota Hizbullah, serangan gelombang kedua terjadi dan menyasar walkie-talkie. Israel sendiri tidak secara eksplisit menyebut bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap alat-alat komunikasi ini, namun menyebut perang telah memasuki fase yang baru. Indonesia termasuk negara yang ikut mengevakuasi warganya dari Lebanon mengantisipasi eskalasi pertempuran. Di luar dari unsur KBRI dan juga di luar dari TNI kita yang ada di selatan, di perbatasan, itu total catatan kami masih ada 147 WNI yang berada di Lebanon. Nah, mungkin ini juga jadi satu perhatian kita sejak 4 Agustus 2024, karena kondisi keamanan yang tidak membaik, pemerintah Indonesia sudah menetapkan status siaga 1 di Lebanon dan kita mulai berangsur mengevakuasi para warga. Saat ini sudah 25 warga negara Indonesia yang kita pulangkan ke tanah air. Saat ini juga kita sedang menyiapkan evakuasi berikutnya. Menurut pemerintahan Israel, fokus perang memang ditujukan ke utara yang berbatasan dengan Lebanon guna memungkinkan pemulangan sekitar 60.000 warganya yang telah diungsikan ke wilayah lain sejak meletusnya perang Israel-Hamas. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, Yuni Salim, dan tim VOA. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akhirnya menurunkan suku bunga acuan, perubahan pertama dalam setahun lebih. Perubahan suku bunga terjadi di saat beragam indikator ekonomi mengisyaratkan iklim usaha dengan suku bunga tinggi mencekik dunia usaha dan konsumen. Pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve berakhir dengan penurunan suku bunga acuan lebih besar dari perkiraan sebagian analis, yaitu sebesar 0,5% alias 50 basis poin. This decision reflects our growing confidence that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the labor market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%. Mengenai langkah selanjutnya, Kepala The Fed mengatakan tetap akan mengacu pada data seputar inflasi dan ketenagakerjaan. We know that it is time to recalibrate our policy to something that is more appropriate given the progress on inflation and on employment moving to a more sustainable level. So that the balance of risks are now even. And this is the beginning of that process. I mentioned the direction of which is toward a sense of neutral. Ini adalah penurunan suku bunga pertama sejak awal pandemi COVID pada 2020. Sejak 2022 hingga 2023, suku bunga dinaikkan 11 kali dalam upaya meredam laju inflasi yang meroket bersamaan dengan pembukaan kembali perekonomian. Essentially, what the Fed is doing is making borrowing cheaper, and that would,
if the world works as it usually does, make it easier for businesses to borrow, to invest, expand. So it should have a beneficial impact on the job market. There are a lot of questions, though, about how sensitive the economy is to interest rates right now. The Fed raised interest rates a lot, over 5 percentage points, in a very short period of time, and the economy didn't respond quite as much as one might have expected based on historical precedent. Tak hanya dunia usaha, konsumen secara umum juga ikut terdampak. A lot of consumers, unfortunately, are faced with using their credit cards to finance their their household spend with this increased inflation, and so you've got this really high acceleration of credit card balances. Delinquencies are up. Interest rates for credit card balances have kind of gone from 16 to 20% in the last few years, and so that would give immediate relief. It doesn't have a huge impact on things like mortgages, where most of those are long-term, for most people with mortgages already. For younger folks, for people that new home, their first homes, mortgages are already kind of baking in some cuts. In the last 30 days, the 30-year fixed mortgage rate average has decreased from roughly 7.3 to 6.3. Selanjutnya, The Fed akan bertemu 2 kali lagi sebelum akhir tahun 2024, yaitu pada November lalu Desember. Pertemuan berikutnya pada November akan berlangsung 6 hingga 7 November, sehari setelah Pilpres AS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami pasang surut dibentuk oleh perkembangan global selama beberapa dekade, termasuk Perang Dingin dan proses dekolonisasi selepas Perang Dunia Kedua. Hubungan kedua negara juga terus diuji, termasuk oleh isu HAM dan perbedaan dalam memandang. Terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat berawal saat pemerintahan Harry Truman yang menghadapi tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua dan dimulainya Perang Dingin melawan blok komunis pimpinan Uni Soviet. The most important moment in the history of U.S.-Indonesian relations is the moment when Truman administration decided to swing its support behind the nationalist movement in Indonesia and to force the Dutch government to abandon its attempt to reconquer its former colony and to allow Indonesia to become independent. Hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia di bawah Presiden Soekarno berlanjut saat pemerintahan Dwight Eisenhower. Namun keretakan mulai terjadi dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55 yang mengawali gerakan non-blok tak memihak Barat maupun Uni Soviet. By 1956, many U.S. officials were becoming increasingly colonialism was emboldening domestic political parties such as the Indonesian Communist Party to become more aggressive. Hubungan kembali membaik di masa pemerintahan John F. Kennedy yang menekan Belanda merundingkan status Papua Barat. Namun selama tahun 1960-an hubungan terus teruji dengan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia serta kedekatan Soekarno dengan Uni Soviet dan Tiongkok. The frustration with Sukarno led the Americans to completely get behind Suharto. And the United States was clearly very happy with the staunch anti-communist position. Di bawah pemerintahan Gerald Ford, Amerika Serikat mendukung Indonesia mengambil alih Timor Timur karena kekhawatiran soal Fretilin yang berhaluan kiri. Tapi pelanggaran HAM di wilayah yang kemudian menjadi provinsi Indonesia itu membuat hubungan renggang sejak pemerintahan Amerika Serikat selanjutnya di bawah Jimmy Carter. Saat Indonesia berada di bawah pemerintah Soeharto, Amerika Serikat termasuk pendukung kuat Indonesia. Antara lain guna mencegah negara terbesar di Asia Tenggara ini jatuh ke bawah pengaruh blok komunis. Tapi berakhirnya Perang Dingin pada 1991 membuat isu HAM lebih mengemuka, terutama saat pemerintahan Bill Clinton selama tahun 1990-an. Amerika Serikat bahkan memberlakukan embargo senjata terhadap Indonesia pada 1999, merespon kekerasan pasca referendum kemerdekaan Timor Timur saat pemerintahan B.J. Habibie. Embargo ini baru dicabut pada 2005 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, seperti dalam isu terorisme. Frankly, Indonesia did a better job in counterterrorism than any country I can think of. And it did not come at the expense of their democracy. In fact, in many ways, Indonesia's
counterterrorism policies, enhance the rule of law, enhance the democratic transition. So, Tapi masih ada perbedaan menyikapi banyak isu. Given Indonesia's history and its very strong non-aligned position, Indonesia more aligned. Well, they're different countries and they have different views on a lot of things. Throughout the history, you've seen that. Good relations, but some disagreements on things, usually handled very quietly and professionally and without damaging the relationship. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Thank you. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kabar Pacitan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampaikan informasi mengenai pembangunan Pacitan di Hotline JTV Pacitan pada nomor 0821 3131 2012 atau di email kami jitu-pacitan.tv@gmail.com. Informasi seputar Kabupaten Pacitan juga dapat Anda akses melalui akun YouTube, Facebook JTV Pacitan, dan website kabarpacitan.com. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa JTV Pacitan saat ini telah mengudara lewat jaringan digital dengan tampilan yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV.